Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama Wisna di sini. Hari ini kita akan belajar materi ilmu pengetahuan alam tentang mengenal hewan langka di Indonesia dan bagian-bagian tubuh hewan serta fungsinya. Yang pertama, kita akan mengenal hewan-hewan langka di Indonesia. Di sini, Ibu akan memberikan beberapa foto atau gambar dari hewan langka yang ada di Indonesia. Yang pertama ada harimau. Nah, harimau ini Kak, ada beberapa dari Sumatera dan harimau Jawa. Keduanya, mereka semua ini hampir punah. Jadi, populasinya sangat-sangat sedikit karena adanya perburuan hewan. Biasanya mereka diburu karena untuk diambil kulitnya. Kulitnya itu dijual gitu. Kasihan sekali. Jadi mereka sekarang ini populasinya sangat-sangat sedikit. Selanjutnya ada gajah. Nah, gajah ini banyak terdapat di Sumatera. Ada di Bukit Barisan itu, di Lampung khususnya, itu ada di Taman Nasional Waikambas. Di sana ada mereka itu dilindungi gitu, di hutan lindung. Nah, ini gajah-gajah ini juga populasinya tinggal sedikit, Kak, karena mereka itu banyak kehilangan sumber makanannya. Hutan-hutannya sudah dijadikan lahan untuk perkebunan. Jadi mereka susah untuk menemukan makanan. Nah, ini penyebab mereka populasinya terus menurun dari tahun ke tahun. Gitu. Kasian ya. Selanjutnya ada komodo. Nah, komodo ini adalah hewan endemik dari Indonesia. Jadi dia hanya ada di Indonesia. Bangga ya kita punya hewan ini. Nah, ini adalah salah satu hewan purba yang ada sampai sekarang. Nah, ini kakak bisa temukan di Pulau Komodo di Nusa Tenggara. Komodo ini adalah salah satu jenis kadal besar dan dia itu air liurnya beracun. Jadi kalau kakak nanti semuanya ada satu kesempatan kakak main atau berlibur ke Pulau Komodo, hati-hati ya. Karena dia itu bisa lari cepat ternyata, walaupun badannya besar. Dan kalau semuanya kakak tergigit itu bisa berbahaya. Oke. Ini juga populasinya terus menurun, Kak, karena dia itu untuk berkembang biak sangat membutuhkan waktu yang lama, gitu. Oke. Selanjutnya ada orangutan. Nah, orangutan ini kakak bisa temukan di Kalimantan salah satunya. Dia juga sama seperti gajah, habitatnya terus berkurang. Dia makanannya juga sumbernya terus berkurang karena hutan-hutan mereka dibakar, lalu rumah-rumah mereka yang harusnya hutan itu dijadikan lahan-lahan perkebunan sawit, ada perkebunan karet di sana gitu. Jadi mereka itu kasihan sekali gitu. Mereka harusnya punya hutan tuh, mereka bisa tinggal di sana, mereka harusnya bisa dengan mudah mencari makanan. Tapi karena seperti itu, bahkan penduduk-penduduk di sana itu Kak menganggap mereka itu seperti hama. Kadang mereka itu diburu, mereka ditembak, mereka dibakar hidup-hidup. Kasihan sekali orang hutan ini. Semoga kedepannya banyak orang-orang hebat yang bisa melestarikan mereka ya. Di sana juga ada penangkaran, di sana juga ada tempat-tempat untuk merawat mereka, semuanya mereka itu disakitin oleh warga sekitar gitu. Oke, selanjutnya di sini ada bekantan. Siapa yang pernah ke Dufan? Nah, bekantan ini adalah salah satu icon. Kalau kakak ke Dufan, pasti nanti ada boneka ini. Boneka yang bentuknya bekantan. Nah, bekantan itu juga dari Kalimantan. Sama, populasinya juga terus menurun dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada jalak Bali. Nah, jalak Bali ini salah satu burung cantik. Burung cantik ini dari Bali, tapi sekarang populasinya juga terus menurun dan orang-orang di sana berusaha untuk mengembangbiakan ini karena dia itu perkembangbiakannya juga cukup sulit.
Jadi perlu pengetahuan khusus untuk gimana cara penangkarannya gitu. Dan ini tuh sangat cantik. Banyak diburu di sana karena kecantikannya ini. Selanjutnya ada merak. Nah, kalau merak ini salah satu hewan yang cantik juga. Dia diburu juga untuk diambil bulu-bulunya. Karena bulunya kan indah ya. Dan dia populasinya juga terus menurun. Karena diburu salah satunya dan ya itu hutan juga terus menyempit gitu. Jadi mereka nggak punya ruang gerak yang banyak. Nah, yang terakhir ada burung cendrawasih. Burung cendrawasih ini adalah salah satu burung cantik yang ada di Pulau Papua. Di Papua sana banyak nih sebenarnya Kak burung-burung cendrawasih ini. Nah, coba Kakak tebak yang mana yang jantan, yang mana yang betina. Ya, betul. Nah, yang jantan itu yang ini, yang bulunya cantik ini. Nah, yang betina yang ini. Kenapa yang jantan lebih cantik? Karena biasanya dia akan memperlihatkan bulu-bulu cantiknya kepada yang betina ini untuk menarik perhatian. Gitu. Nah, kakak, burung cendrawasih ini juga banyak diburu di sana. Populasinya jumlahnya juga tinggal sedikit. Maka dari itu, kita nanti saat dewasa usahakan untuk bisa melestarikan burung-burung ini, melestarikan hewan-hewan yang cantik ini, karena mereka semua adalah salah satu komponen dari ekosistem. Kakak bayangin kalau semuanya ekosistem komponennya ada yang hilang, maka dia akan berpengaruh di ekosistem kita gitu ya. Jaga terus kelestarian mereka. Selanjutnya ada bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Nah, bagian tubuh hewan dan fungsinya yang pertama ada apa aja? Yang pertama ada kucing. Lihat ada kucing. Di sini kucing punya kepala. Di bagian kepalanya ada kumis. Nah, kumis ini mendeteksi benda sekitar tanpa melihat. Jadi kucing itu Kak, walaupun dia merem, dia bisa jalan-jalan. Itu bisa dideteksi tuh sebenarnya benda di depan ada apa gitu. Bisa dideteksi sama kumisnya ini. Lanjut, ada telinganya. Nah, telinganya, terus ada matanya untuk melihat, ada hidung untuk mencium, sama seperti manusia ternyata. Terus ada mulutnya untuk makan, cakar untuk menangkap dan menerkam mangsa. Nah, ini ciri-ciri untuk hewan-hewan karnivora. Hewan-hewan karnivora itu biasanya kakinya ada cakarnya. Selanjutnya ada ekor untuk keseimbangan tubuh gitu. Jadi dia untuk jalan. Nah, ini ekornya itu untuk keseimbangan tubuhnya gitu. Selanjutnya ada ikan. Nah, ikan karena dia ada di air, dia itu butuh insang. Nah, insangnya itu untuk bernapas. Ada lubang hidung untuk mencium bau juga. Terus ada sirip. Nah, sirip-sirip dan ekor ini berfungsi untuk membantu dia bergerak. Nah, ekornya itu sama seperti kucing, dia untuk mengatur keseimbangan juga, untuk mengatur arah gerak ikan juga. Sebenarnya dia mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke depan, mau ke belakang, putar balik gitu. Jadi dia itu siripnya itu untuk itu. Lalu mulut untuk makan dan jalan masuk air ke insang gitu. Jadi sekali lagi insang itu untuk bernapas ya. Selanjutnya ada burung. Nah, burung ini khasnya pasti kalau burung ada sayapnya. Tapi nggak semua burung bisa terbang ya. Contohnya kayak burung unta, burung kasuari kalau nggak salah ya yang besar itu. Nah, itu nggak bisa terbang. Nah, ayam kan termasuk juga jenis burung. Dia juga tidak bisa terbang jauh atau terbang yang tinggi gitu. Ada sayap di sini untuk terbang. Ini untuk burung-burung yang bisa terbang. Terus ada mata untuk melihat, ada ekor untuk mengemudi ketika terbang. Jadi dia ekor juga untuk keseimbangan,
sama. Terus lubang telinga untuk mendengar, lubang hidung untuk bernapas, paruh untuk mengambil makanan, kaki untuk berjalan dan mengambil makanan. Paruh ini. Nah, dia nggak punya gigi ya, kalau burung ya. Dan lubang hidung untuk bernapas. Nah, dia nanti ada pundi-pundi udara tuh Kak. Dia bisa untuk jadi menyimpan oksigen waktu terbang. Gitu. Selanjutnya, ada kupu-kupu atau sejenis serangga yang lain ya. Kupu-kupu dan serangga-serangga lain. Ini ada belalai untuk menghisap madu. Nah, kalau serangga-serangga itu biasanya dia punya 3 pasang kaki. Oke, jadi kakinya banyak biasanya kalau serangga. Belalai untuk menghisap madu dari bunga yang dihinggapi. Nah, ini ada belalainya. Jadi belalainya tuh bisa itu Kak. Bisa jadi lurus gitu, terus nusuk ke bunganya untuk ngambil nektarnya itu. Terus antena untuk membau atau meraba. Jadi antena dia nggak pakai hidung untuk mencium bau, tapi dari antenanya ini. Terus ada 2 sayap untuk terbang. Sama seperti serangga-serangga terbang lain. Itu punya sayap juga. Nah, fungsinya untuk terbang kayak sebenarnya lalat atau capung dan lain sebagainya. Oke. Sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu belajar walaupun kita di saat pandemi seperti ini. Tetap semangat belajarnya, banyak membaca buku, banyak menonton video-video tentang pengetahuan. Kakak kalau semuanya hewan-hewan, kakak bisa nonton di National Geographic atau kakak bisa baca-baca berita di Greenpeace atau WWF kayak gitu. Ya, mari kita cintai hewan-hewan yang ada di bumi ini karena mereka itu ada untuk menyeimbangkan bumi ini, Kak. Kalau mereka nggak ada, nanti bumi ini juga nggak seimbang. Nanti bisa rusak juga. Siapa yang rugi? Manusia juga. Gitu. Oke? Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.